Bab 19, berbicara tentang disabilitas. Li Yang adalah seorang taipan bisnis yang luar biasa di kehidupan sebelumnya. Bagaimana dia bisa kehilangan keadaan normalnya hanya karena beberapa koin? Alasan menempa peralatan besi dan membuat jubah katun sepenuhnya untuk mengatasi krisis berikutnya. Tuan Zhang tidak punya dasar dalam melakukan sesuatu. Dia jelas punya uang, tapi dia tidak mencapai tujuannya melalui persaingan bisnis normal. Sebaliknya, dia menyewa preman untuk menyakiti orang. Ini pertanda sangat berbahaya. Secara umum, ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, situasi di dinasti Zhou besar sedang kacau, dan keamanan publik di tingkat akar rumput telah runtuh. Rakyat jelata hidup di bawah hukum rimba. Kedua, situasi saat ini masih stabil, namun orang kaya Zhang memiliki latar belakang yang buruk. Sekarang dia merubah statusnya menjadi pengusaha yang lebih terhormat, namun ia tetap melakukan berbagai hal dengan gaya aslinya. Di kehidupan sebelumnya, Li Yang juga tumbuh dari kalangan akar rumput, dan ia telah melihat banyak bos lokal yang berhasil berjaya dengan berani menghalalkan apa saja. Gaya Tuan Zhang dalam melakukan sesuatu tidak berbeda dengan orang-orang itu, atau bahkan lebih buruk lagi. Dia harus waspada terhadap hal ini sebelumnya. Orang kaya Zhang mengirim Niu Er untuk menghadangnya. Berpikir karena dia mungkin hanya seorang sarjana yang tidak memiliki kekuatan, jadi semua pelakunya dikirim dengan tangan kosong. Tapi setelah menderita kerugian ini, jika Zhang mengirim orang lagi, mereka pasti akan dipersenjatai dengan senjata pembunuh. Jika Liang terkena, itu akan menjadi sangat serius. Liang memiliki banyak uang di kehidupan sebelumnya dan sangat menyukai pertarungan senjata, termasuk kompetisi internasional seperti pertarungan full A. Namun, hukum dinasti Zhou besar sangat ketat, dan siapapun yang memiliki baju besi tanpa izin setidaknya akan dihukum pengasingan. Tidak akan sulit bagi Liang untuk meminta pandai besi membuatkan baju zirah rantai, tapi dia tidak bisa memakainya secara terbuka, jadi dia harus mencari cara lain. Jubah katun jenis ini dipadatkan dan dilapisi dengan paku tembaga di bagian luar. Ini adalah pelindung katun yang sangat mendasar. Secara logika, bagian dalam kain harus dilapisi dengan lembaran besi, tapi itu tabu. Meski hanya baju besi kapas yang belum sempurna, namun kekuatan pertahanannya cukup mengesankan. Selama itu bukan senjata militer yang tajam, ia bisa menahan parang dan belati yang digunakan oleh para bajingan di pasar. Meskipun hukum dinasti Zhou sangat ketat, mereka memiliki definisi yang jelas tentang baju besi. Hanya pakaian pelindung yang terbuat dari kulit keras dan produk logam yang dapat disebut baju besi, dan jubah katun jenis ini tentu saja tidak termasuk kategori baju besi. Sekarang sumber daya keuangan dan koneksi Liang tidak sebanding dengan lawannya. Satu-satunya hal yang dapat dia andalkan adalah kekuatan fisik dan keberaniannya. Liang menjelaskan proses produksi kepada Bibi Li secara rinci beberapa kali, membayar deposit, dan menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Melihat begitu banyak koin tembaga, Bibi Li sangat gembira hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Liang ini sungguh terlalu murah hati. Koin tembaga dibelanjakan seperti ini. Orang biasa belum pernah melihat situasi seperti ini di dunia. Liang, harap diingat, deposit yang kamu berikan kepada saya terlalu banyak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatkan jubah katun ini untukmu. Saya akan membawa kakak perempuan saya yang bisa melakukan pekerjaan yang sama, dan dikerjakan dalam semalam, bekerja sepanjang waktu. Saya akan mengirimkannya ke rumah Anda paling lama dalam 3 hari. Setelah mendengar ini, Liang tidak bisa menahan tawa. Halaman kecilnya telah menjadi rumah Li. Terlihat bahwa dengan uang, sikap orang lain sangat berbeda. Sesampainya di rumah, Lin Cuxue sebenarnya tetap terjaga, menunggu suaminya kembali dengan mata terbuka. Semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak nyaman perasaan Liang. Tubuh tak berguna ini benar-benar menunda banyak hal. Melihat kecantikan yang begitu memikat terbaring di ranjang, namun dipaksa untuk tetap tenang dalam pelukannya, ini bisa dikatakan sebagai siksaan yang paling berat. Tidak lama lagi, saya ingin menunjukkan kepada istri saya, apa artinya menjadi seorang pria sejati, yang bisa bekerja 7 kali dalam semalam. Keesokan paginya, Liang pertama-tama meletakkan nuncaku ke dalam bajunya, lalu membawa istrinya keluar. Dia melihat Niu Er dan 7 atau 8 orang berdiri di sudut jalan. Melihat pintu terbuka, sekelompok orang dengan cepat melangkah maju dan membungkuk memberi hormat. Mereka semua berkata serempak, "Selamat pagi Tuan Sarjana, tolong beritahu kami jika Anda punya rencana untuk hari ini." Belum lagi, orang-orang ini berbicara serempak, dan sepertinya memiliki hubungan dekat satu sama lain. Sebelum dia dapat berbicara, Niu Er mengangguk dan berkata, "Tuan Liang, saya memecat semua orang yang tidak relevan.
Memilih 8 bersaudara terbaik ini dari yang terbaik. Kami memiliki nama julukan di sebelah barat kota, yang disebut Raja Tota dan 8 Vajra Agung, sebutan itu mengacu pada kami bersembilan. Pada titik ini, New Air menunjukkan ekspresi malu, ini hanya nama panggilan yang diberikan kepada kami oleh para pemalas. Kami benar-benar tidak mampu memikul nama ini. Jika Tuan Liang merasa nama itu tidak sesuai dengan kami, maka Anda bisa memanggilnya dengan apapun yang Anda mau, bahkan dewa berkepala rumput ditambah 8 hantu kecil. Liang tersenyum dan berkata, ini nama yang bagus dan dapat menakuti orang. Jika kamu tidak menyelesaikan pekerjaan kemarin, orang kaya Zhang pasti akan meminta Huang San untuk datang dan menanyaimu. Saat itu kamu hanya perlu mengatakan kepada Huang San, bahwa aku bersedia memberimu resep rahasia membuat es. Tapi aku hanya minta waktu selama 3 hari. Setelah 3 hari ini, aku sudah melunasi hutangnya dan akan memberitahukan kamu resep rahasianya. Setelah mendengar ini, New Air langsung menjawab, ya, kami semua akan mengingatnya. Juga, kamu tidak diperbolehkan melakukan kejahatan di masa depan. Datanglah ke tempatku setiap hari untuk mengasah kekuatanmu, dan ngomong-ngomong, kalian juga harus berlatih seni bela diri bersamaku. Jika waktunya tiba, kalian semua akan menonjol. New Air dan 8 bawahannya mengangguk berulang kali, menunjukkan rasa hormat yang besar dan tidak berani mengabaikan Liang sama sekali. Faktanya, ketika New Air dan kedua orang itu kembali ke barat kota kemarin, semua kaki tangannya ketakutan. Siapa yang tidak tahu betapa ahlinya Liang dalam mengalahkan musuh? New Air ini dipukuli di seluruh kepalanya, dan tulang metakarpal kirinya juga sedikit retak. Untuk menutupinya, dia bahkan menggambarkan Liang seperti seorang ahli seni bela diri yang hebat. Hanya dengan cara ini pemukulan yang diterimanya akan terlihat lebih masuk akal. Bawahan itu secara alami mempercayainya. Kedelapan orang ini dan New Air semuanya bersaudara dalam hidup dan mati, jadi mereka semua bersatu. Liang datang ke pameran kuil dan menjual es seperti sebelumnya, masih dibatasi 300 mangkuk, namun harganya naik dari 100 keping menjadi 120 koin tembaga. Ia juga mengatakan bahwa besok harganya akan dinaikkan menjadi 150 tembaga. Meski begitu, orang-orang kaya yang datang untuk membeli makanan penutup es dan salju hampir memenuhi konter toko. Pada saat yang sama, orang kaya Zhang mendapat berita itu dan menjadi sangat marah. Huang San, bukankah kamu bilang kamu akan melumpuhkan Liang kemarin? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Pergi dan tanyakan pada New Air segera apa yang terjadi. Bab 20, saya harus memuaskan istri saya. Huang San juga tidak menyangka bahwa gerombolan bajingan yang dipimpin oleh New Air ini tidak akan mampu menghadapi sarjana yang lemah sekalipun. Dimarahi oleh orang kaya Zhang, dia secara alami merasa marah dan bergegas ke barat kota dengan marah, dan segera menemukan New Air. Begitu mereka bertemu, Huang San terkejut, dia melihat kepala New Air dipenuhi benjolan besar, dan tangan kirinya juga terbungkus kain kasa. New Air, bagaimana kamu melakukan ini? Kemarin aku memintamu untuk melumpuhkan Liang, tapi aku baru tahu bahwa mereka menjual es dan salju sepanjang hari di Pekan Raya Kuil. Termasuk kemarin, dia telah mendapatkan lebih dari 60 koin tembaga. Kali ini dia telah menggagalkan semua rencana yang ada di keluarga majikanku. Bagaimana kamu menjelaskannya? New Air menjadi tenang dan memikirkan kata-kata yang diajarkan Liang dalam pikirannya sebelum berbicara perlahan. Kenapa kamu begitu cemas? Sarjana ini hanyalah seekor ayam. Tidak sulit mematahkan tulangnya. Kami akan bisa melakukannya kapan saja. Saya memimpin orang untuk menemuinya kemarin. Sarjana itu berlutut dan memohon belas kasihan. Dia berkata bahwa dia bersedia memberinya resep rahasia membuat es dan salju dalam waktu 3 hari. Jika saya mendapatkan resep rahasia ini, saya tidak tahu berapa banyak uang yang dapat saya hasilkan. Saya tentu saja setuju, jadi saya tidak berurusan dengannya. Huang San menjadi cemas setelah mendengar ini, menunjuk ke hidung New Air dan berteriak, kamu telah menerima uang muka, bagaimana mungkin kamu tidak menepati janji ketika kamu menemuinya di jalan? Siapa yang melanggar janjinya? New Air mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Aku akan menunggu 3 hari untuk mengelabui dia agar mengeluarkan resep rahasianya. Setelah 3 hari, dia memberiku resep rahasianya, lalu mematahkan tulangnya, dan menyerahkannya kepadamu. Adapun resep rahasianya, jika kamu punya uang, aku bisa menjualnya kepadamu. Huang San sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata, dan diam-diam mengutuk para gangster ini karena tidak mengikuti aturan. Untuk mengambil resep rahasia dan menjualnya demi uang, urusannya harus ditunda hingga 3 hari kemudian,
tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, itu bukan hal yang buruk. Yang diinginkan orang kaya Zhang adalah Liang dipukuli dan dilumpuhkan. Baik itu 3 hari lebih awal atau terlambat 3 hari, tidak masalah, dan dia juga bisa mendapatkan resep rahasia tambahan. Semua orang tahu kandungan emas dari resep rahasia ini. Misalnya, Liang miskin dan modalnya sangat kecil, tetapi dia menghasilkan lusinan koin tembaga dalam 2 hari. Jika resep rahasia dibeli dari gangster ini, dan mengingat kekayaan Zhang, tidak akan menjadi masalah untuk melakukan bisnis besar ini di ibu kota. Memikirkan hal ini, ekspresi Huang San melembut, oh jadi begitu. Baiklah, kamu bisa meminta Liang untuk bertemu di sini dalam 3 hari. Pertama minta dia memberikan formulanya, lalu patahkan seluruh pinggang dan kakinya. Saat itu, aku juga akan membawa orang ke sini, dan aku rela mengeluarkan 2 tael perak untuk membeli resep rahasia itu. Niu Er menunjukkan ekspresi ekstasi dan berkata dengan lantang, kamu memang orang yang cerdas, maka kita sudah membuat kesepakatan. Dalam 3 hari, kita akan membayar dengan 1 tangan dan mengirimkan barang dengan tangan yang lain. Faktanya, rangkaian retorika ini sudah diatur sebelumnya oleh Liang. 3 hari kemudian, masih belum jelas siapa yang akan menang. Huang San tidak mengetahui hal ini, jadi dia dengan senang hati kembali menemui Zhang, dan ketika dia mengatakan ini, dia sangat dihargai oleh orang kaya Zhang. Oke, Huang San, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini. Aku ingin Lin Cuxue juga, dan resep rahasia membuat es dan salju adalah milikku juga. Geng bajingan di barat kota masih ingin mendapat untung darinya. Dia mungkin sedang bermimpi. Dalam 3 hari, kamu bawa 20 orang dan pergi ke barat kota untuk mengambil paksa resep rahasianya. Kamu tidak perlu memberi mereka 1 sen pun saat itu. Kita akan menghajar para bajingan ini dengan baik, lalu membawa Liang ke rumahku, dan membiarkan Lin Cuxue menukar tubuhnya dengan suaminya. Setelah mengatakan itu, orang kaya Zhang menengadah ke langit dan tertawa liar, wajahnya garang, dan dia menunjukkan sikap garang seseorang bandit yang siap memakan mangsanya. Bahkan Huang San merasa sedikit takut. Dia dapat melihat bahwa tuannya memiliki temperamen yang kasar dan dia ganas seperti harimau. Dia masih berguna sekarang, jadi hidupnya relatif stabil, tapi mungkin sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi suatu hari nanti. Tampaknya dia perlu membuat rencana sejak dini, baik untuk mencuci tangan di baskom emas dan terbang, atau mencari peluang untuk mengambil tindakan dan menjilatnya. Liang dan istrinya bekerja keras sepanjang hari dan mendapatkan total 36 koin tembaga. Bahkan jika satu orang tidak dapat membawa apapun, pasangan itu harus bekerja sama untuk membawa pulang uang tersebut. Sesampainya di rumah, Liang menumpuk semua uang yang mereka peroleh dalam 2 hari di atas meja. Lin Cuxue sangat bahagia hingga dia menangis. 2 hari yang lalu, suaminya bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya di sungai dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Demi menjaga suaminya, dia menunda tanggal pengiriman pekerjaan brokat Jin Xiu. Keluarganya bahkan tidak punya uang untuk membeli beras. Tetapi sekarang dia telah menghasilkan begitu banyak uang dalam sekali jalan, bahkan orang biasa pun tertinggal jauh, dan dia juga akan dapat menghasilkan uang di hari lain besok. Pada dinasti Zhou, jika sebuah keluarga memiliki ratusan koin tembaga, itu dianggap sebagai keluarga yang baik di kalangan masyarakat, dan mereka dapat menjalani kehidupan yang nyaman untuk waktu yang lama. Meskipun suaminya tidak lagi bersekolah, dia tidak menyebutkan apapun tentang mencoba mencari ketenaran. Sebaliknya, dia menjadi kaya melalui bisnis. Ini jelas lebih membumi. Meskipun uangnya cukup banyak, Liang adalah seorang taipan bisnis di kehidupan sebelumnya. Bagaimana dia bisa menganggap serius uang sebanyak itu? Tapi melihat Lin Cuxue dengan air mata berlinang karena kegembiraan, mau tak mau dia merasakan perasaan diam-diam di dalam hatinya. Istriku, kita kembali dengan tergesa-gesa hari ini, dan kita tidak membeli apapun untuk dimakan dalam perjalanan. Kamu tunggu saja di rumah, aku akan keluar dan membeli sesuatu yang sudah jadi dan kembali untuk kita makan. Lin Cuxue buru-buru mengangguk, benar-benar menggemaskan seperti burung jinak yang menempel pada manusia. Liang linglung sejenak, dan kemudian dia menjadi tenang ketika memikirkan tentang tubuhnya. Setelah mengambil beberapa helai koin tembaga, dia hendak membuka pintu dan keluar ketika dia mendengar suara di luar, bercampur dengan suara benturan peralatan besi. Liang, buka pintunya. Saya seorang pandai besi. Saya telah menyelesaikan beberapa barang pesanan Anda bisa melihat terlebih dahulu apakah cocok untuk digunakan, sehingga kita dapat mempertimbangkan sisanya nanti. Ketika Liang membuka pintu, dia melihat pandai besi Si,
berkeringat deras, mendorong gerobak kayu, dan beberapa pekerja muda di sebelahnya juga membawa peralatan besi yang berat. Anda dapat melihat secara sekilas bahwa pandai besi Si tidak menganggur hari ini. Dia telah membuat sejumlah peralatan kebugaran, berkonsultasi dengan pelanggan untuk mendapatkan pendapat mereka. Ayo kita pindahkan semuanya. Liang membersihkan puing-puing di halaman dan membuat ruang terbuka yang luas. Pandai besi Si, dan murid-muridnya menumpuk peralatan besi. Liang memilih beberapa pelat barbel dan menaruhnya di atas barbel yang sudah jadi. Dia menimbangnya dengan tangannya dan menemukan bahwa pelat tersebut benar-benar layak untuk ditimbang. Ada juga beberapa alat pres bangku dan barang-barang lainnya di atas gerobak kayu, semuanya diturunkan dan disusun sesuai instruksi Liang. Liang, ini adalah besi tempa berkualitas tinggi. Benar-benar membutuhkan banyak usaha. Tempat kami kering sepanjang tahun, jadi meskipun ditempatkan di luar ruangan, tidak akan mudah berkarat. Saya juga memberi Anda beberapa lapis minyak bening untuk dicat bagian luarnya, yang mungkin akan bertahan lama. Jika Anda ingin memoles dan menghilangkan karat, minta saja, saya tidak akan mengambil biaya tambahan. Pandai besi mendapat banyak hal, dan dia sangat berterima kasih. Dia juga menambahkan layanan purna jual. Liang dengan lembut menyentuh peralatan kebugaran ini dengan tangannya, dan rasanya seperti dia telah kembali ke gym di kehidupan sebelumnya. Istriku, jika Anda menunggu saya 2 bulan lagi, saya akan pastikan Anda akan puas. Bab 21, untuk kebahagiaan seksual istri saya. Liang terus bergumam, membuat pandai besi dan murid-muridnya saling memandang, tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh sarjana tersebut. Oke, aku sangat puas dengan hal-hal ini. Ayolah, aku tidak bisa membiarkanmu menjalankan tugas dengan sia-sia. Ambil koin tembaga ini dan keluar untuk minum anggur untuk menghilangkan rasa lelahmu. Ini tips dariku. Liang adalah bos yang murah hati di kehidupan sebelumnya. Dia terbiasa boros. Dia melepaskan ikatan koinnya dan mendapatkan banyak anak laki-laki, yang jatuh ke tangan pandai besi. Meskipun koin tembaga dinasti Zhou sangat tipis dan kecil, daya belinya cukup mengesankan. Setidaknya ada 100 koin tembaga dalam segenggam besar ini, yang cukup bagi pandai besi dan murid-muridnya untuk keluar untuk minum. Ini adalah pertama kalinya orang-orang ini melihat pelanggan yang begitu murah hati. Mereka semua buru-buru mengucapkan terima kasih tanpa tahu harus berkata apa. Setelah mengusir orang-orang ini, Liang keluar dan langsung pergi ke pasar yang berjarak 2 jalan. Ada pasar di sini setiap 3 hari, menjual semuanya. Setelah berjalan-jalan, Liang pada dasarnya mendapat gambaran bagus tentang harga di dinasti Zhou. Jika Anda ingin menjadi master di dinasti Zhou, Anda tidak boleh berada di bawah. Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk maju, jika tidak, kualitas hidup akan terbatas. Liang membeli 20 jin telur, beberapa daging sapi, daging kambing dan berbagai sayuran hijau dan rebung muda, serta membeli 10 jin beras merah. Saya sangat lelah ketika kembali sehingga saya beristirahat 2 kali dalam perjalanan sebelum berjalan kembali. Saya merasa sangat mendesak untuk berolahraga. Begitu sampai di rumah, Lin Cuxue terkejut, "Suamiku, mengapa kamu membeli begitu banyak telur? Sekarang cuacanya panas dan kita tidak bisa memakannya." "Aku bisa memakannya, aku akan makan setidaknya 10 butir sehari." "Tidak. Telur di dinasti ini agak kecil, jadi aku harus makan 17 atau 18. Lin Cuxue tercengang. Di dinasti Zhou, bahkan keluarga kaya tidak mampu membeli 1 butir telur per orang per hari, tetapi suaminya sebenarnya ingin makan 17 atau 18 butir telur 1 hari. Sekalipun dia bisa memakannya, bisakah orang ini mencernanya? Lambung Anda harus mencerna makanan setelah memakannya. Dalam keadaan linglung, Liang memasuki dapur kecil dengan membawa daging dan sayuran seperti 2 hari sebelumnya. "Istriku, nasinya agak lembek. Maaf, tapi hidangan ini baik-baik saja." Lin Cuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku lagi ketika dia melihat ke meja yang penuh dengan hidangan. Sebenarnya ada 3 hidangan daging dan 1 hidangan vegetarian di atas meja, serta sepanci besar berisi pelindung air dan sup ayam. Meski suaminya memang menghasilkan banyak uang dalam 2 hari terakhir, uang yang dikeluarkannya sungguh terlalu boros. Liang adalah orang yang sangat pintar, dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan istrinya dalam sekejap. Dia tersenyum dan berkata, "Istriku, Anda pasti tidak mendapatkan uang dengan mengambilnya. Anda bisa menjadi kaya dengan menghasilkan uang. Ada pepatah begini, kalau bisa dapat uang, itu harus dibelanjakan, pernah dengar? Jangan khawatir, uang kecil ini bukan apa-apa. Kita akan jauh lebih kaya daripada Tuan Zhang."
Mendengarkan kata-kata luhur suaminya dan menyantap meja yang penuh dengan makanan lezat, hati Lin Cuxue sungguh hangat. Meski suaminya sering melontarkan komentar sinis, namun sejak ia terjun ke sungai dan selamat, ia tampak menjadi orang yang berbeda. Dan buku ini sangat layak untuk dibaca. Dari situ dia bisa belajar cara membuat es di musim panas, cara memasak makanan lezat, dan bahkan belajar tentang cara-cara dunia. Semakin sering hal ini terjadi, semakin tidak nyaman perasaan Lin Cuxue, takut suaminya akan kambuh dan memukulinya lagi. Liang makan sangat cepat hari ini. Dalam sekejap, dia makan banyak nasi, telur, daging, dan sayuran. Lalu dia berkata ingin istirahat 1 jam dan memejamkan mata untuk istirahat. Lin Cuxue selesai mencuci piring dan kemudian menyelinap ke kamar untuk melanjutkan pekerjaan brokat Jinxiu. Bagaimanapun, biaya keluarga tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh suaminya sendiri, dan setiap usaha kecil tidak akan berakhir sia-sia. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara dentingan peralatan besi dari halaman, dan mau tidak mau dia merasa aneh. Ketika dia berbaring di depan jendela dan melihat keluar, dia terkejut. Lin Cuxue melihat suaminya melepas bajunya dan berbaring di bangku kulit. Sambil memegang tiang besi di kedua tangannya, dengan pelat besi besar tergantung di kedua sisinya, ia menurunkan dan mendorongnya ke atas dengan kertakan gigi, bahkan urat di keningnya pun melonjak. Sekarang sedang musim panas, jadi suaminya meletakkan peralatan besi yang berat di rak untuk beristirahat setiap kali dia melakukan 8 atau 9 gerakan. Siklusnya terus berlanjut, dan dia tidak tahu kapan itu akan berakhir. Lin Cuxue merasa cemas. Perilaku suaminya sungguh aneh. Namun sebagai seorang wanita, dia tidak berani berkata apa-apa, jadi dia hanya mendengarkan suara gedoran di telinganya yang berlangsung hampir setengah jam sebelum berakhir. Yang bahkan membuat Lin Cuxue tercengang adalah Liang benar-benar mengambil seember air dari sumur dan memercikkannya ke dirinya sendiri dengan sendok kayu. Suamiku, jangan lakukan ini. Ini akan merusak energimu. Lin Cuxue tidak tahan lagi dan segera berlari keluar ruangan, memegang sendok kayu dengan tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Liang merasa tercengang, mengetahui bahwa istrinya tidak memahami kebugaran modern. Menyetrum dengan air dingin setelah olahraga berat dapat mengurangi peradangan otot dan membantu mempercepat pemulihan. Demikian rangkuman teknologi olahraga terkini. Namun pada zaman dahulu, jika tubuh dalam keadaan panas lalu dicuci dengan air dingin, pasti akan terjadi masalah akibat benturan panas dan dingin. Liang tersenyum dan melepaskan tangannya, membiarkan istrinya mengambil sendok kayu itu dan memegangnya erat-erat di dadanya. Istriku, energi ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda kembangkan, tetapi sesuatu yang bisa Anda latih. Kita sudah menikah beberapa tahun dan tidak punya anak. Alasan utamanya adalah tubuh saya terlalu lemah, jadi saya perlu berolahraga. Jika tidak dicuci dengan air dingin, kadar asam laktat akan semakin tinggi, dan besok seluruh tubuh akan sakit, yang akan mempengaruhi efek latihan. Berikan sendok kayunya. Baru pada saat itulah Lin Cuxue memahami bahwa setelah berpikir dalam waktu yang lama, suaminya tidak segan-segan bekerja keras dan menanggung kesulitan tersebut. Dia bahkan menuangkan air dingin ke dirinya sendiri ketika dia sangat lelah, semua dengan tujuan untuk mengembangkan energinya. Lin Cuxue tidak tahan lagi dan akhirnya menangis. Rasanya seperti bunga pir membawa hujan. Dia merasa kasihan padanya. Dia bahkan lebih ketakutan lagi di dalam hatinya, takut suaminya tidak akan bisa berhubungan seks untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa menahan api jahat dan akan melampiaskannya pada dirinya sendiri dengan tongkat lagi. Suamiku, aku yang tidak memenuhi ekspektasi. Ini semua salah wanita karena aku tidak bisa punya anak. Bagaimana aku bisa membiarkan suamiku menderita seperti ini? Setelah mendengar ini, Liang dipenuhi dengan emosi. Status wanita di zaman kuno memang sangat rendah. Istriku, demi kesejahteraan kehidupan seksual Anda, saya rela menderita tidak peduli seberapa besar kesulitan yang harus saya tanggung, tidak peduli seberapa besar dosa yang saya derita. Tunggu saja, dan bersabar melihat perubahan tubuh saya. Bab 22, apakah itu penjarahan? Setelah Liang menyelesaikan pelatihan tubuhnya, dia menyadari betapa besar kesenjangan fisik antara kehidupan sebelumnya dan sekarang. Setelah Pekan Raya Kuil besok selesai, itu akan menjadi hari pertarungan dengan Huang San. Meskipun dia telah menyiapkan beberapa kartu truf, dia masih harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, dan dia hanya bisa bertindak seperti harimau yang putus asa jika diperlukan. Memikirkan hal ini, Liang bergegas ke kediaman Bibi Li dan menemukan bahwa kemajuan jubah katun lebih cepat dari yang dia kira. Meski pakaian pelindung untuk bagian bawah belum siap, bagian atas pada dasarnya sudah selesai.
Liang menyentuhnya dengan tangannya dan merasakan teksturnya padat, lembut dan keras, hampir seperti ban karet. Bibi Li juga mendapatkan banyak paku tembaga dari pandai besi dan sedang dalam proses memasangkannya pada jaket berlapis kapas. Tuan Liang, saya khawatir saya tidak akan bisa menyelesaikannya malam ini. Saya kira saya akan bisa menyelesaikannya besok malam. Anda harus menunggu selama 3-5 hari lagi. Ini akan selesai dengan cepat. Saya akan mengirimkan Anda bagian atas dan bawah jubah katun besok, dan kemudian mengajari Cuksue cara memberi ventilasi dan mengeringkannya di tempat teduh. Liang mengangguk dan berkata, jangan khawatir tentang bagian bawah untuk saat ini. Pastikan kamu membuatkan jubah katun bagian atas untukku terlebih dahulu. Aku akan mengambilnya besok pagi. Tidak masalah apakah kamu menyelesaikan atau tidak, selesaikan saja bagian atasnya sekarang, dan kemudian kamu bisa membantuku menyelesaikannya setelah masa pekerjaan ini selesai. Seperti kata pepatah, mengambil uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain, Bibi Li mendengar kata-kata ini sebagai kata-kata gila, tapi dia tidak berani keberatan. Jubah katun ini beratnya lebih dari 10 kilogram. Meski semua kelembapannya sudah hilang, namun masih sangat lembab. Belum lagi membuat Anda tetap hangat, benda ini berat dan basah saat dipakai, pasti berat dan sakit. Apalagi saat ini tengah musim panas, adakah bedanya antara memakai jaket berlapis kapas dan jalan-jalan dengan menjadi orang gila? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Bibi Li masih memiliki senyuman di wajahnya. Jangan khawatir, Tuan Liang, saya juga tidak akan tidur malam ini. Saya akan menggantungkan jubah katun ini dan mengipasi dengan kipas daun katail sepanjang malam. Saya akan lebih bisa mengeringkannya. Melihat senyum menjilat di wajah Bibi Li, Liang secara alami tahu apa yang diinginkannya, jadi dia mengeluarkan segenggam koin dan menaruhnya ke atas meja. Itu mungkin sedikit merepotkan. Jangan lupakan besok pagi. Melihat punggung Liang yang mundur, Bibi Li menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, apakah dia telah menjadi bodoh karena kebanyakan membaca. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan keesokan paginya, sebelum Liang membuka pintu, Bibi Li sudah mengantarkan jubah katun. Meski terlihat seperti terbuat dari katun, namun lapisan kapasnya sangat padat sehingga tidak bisa ditembus oleh pisau biasa. Paku tembaga di bagian luar juga berukuran sebesar buah kenari. Paku tersebut dipaku di seluruh tubuh. Terlihat keemasan dan dapat memberikan perlindungan. Rasanya setengah kering saat disentuh, dan Liang tahu di dalam hatinya bahwa sangat jarang mencapai level ini. Melihat mata Bibi Li penuh dengan mata merah, dia pasti terjaga sepanjang malam, dan bisa membuahkan hasil saat ini. Liang kembali ke rumah untuk mengambil segenggam tembaga dan ingin memberinya hadiah lagi. Kali ini, bahkan Bibi Li terlalu malu untuk mengambilnya. Lin Cuksue hendak keluar. Setelah mandi dan merias wajah, hatinya tenggelam saat melihat suaminya memegang jaket berlapis kapas yang begitu tebal. Dia telah mendengar sejak dia masih kecil bahwa orang gila bisa terbagi menjadi orang gila sastra dan orang gila bela diri, dan akhir-akhir ini ada banyak hal yang tidak biasa dalam diri suaminya. Mengenakan jubah katun untuk pergi ke Pekan Raya Kuil di hari yang panas pada dasarnya adalah hal yang aneh. Melihat jubah katunnya setengah kering dan bertabur paku tembaga sebesar itu, apa yang sebenarnya terjadi? Namun apapun yang dia pikirkan di dalam hati, dia selalu memiliki gagasan tentang 3 ketaatan dan 4 kebajikan di dalam hatinya, dan dia tidak berani bertanya lagi. Pasangan itu segera tiba di pameran kuil. Begitu mereka membuka pintu, Liang segera menyadari ada yang tidak beres di dalam toko. Meski menurut aturan Pekan Raya Kuil, pedagang harus menutup pintu dan mengunci pintunya segera setelah bagian depannya terbalik, namun hal ini sebenarnya tidak aman. Kunci seperti ini bisa dibuka oleh pencuri biasa. Karena tidak ada tanda-tanda akan mengambil kunci tersebut, pasti ada yang membuka kunci secara diam-diam dan masuk ke dalam toko tadi malam. Melihat sekeliling, sepertinya tidak ada perubahan besar, tetapi penglihatan Liang yang tajam dan pikiran yang cermat, dia telah mengetahui bahwa beberapa bahan mentah hilang. Bahan mentah tersebut hanya sedikit yang harus digunakan, dan hampir semuanya hilang, sendawa adalah yang paling banyak hilang, namun jumlahnya hanya sekitar 1 atau 2 kilogram. Melihat ini, Liang tidak bisa menahan cibiran. Bisnis saya sedang booming akhir-akhir ini, jadi pasti banyak orang yang diam-diam mendambakannya. Hanya ada 2 cara untuk mendapatkan resep rahasianya. Yang pertama adalah kepintaran, yang kedua adalah penjarahan. Zhang adalah tipe orang yang sangat berkuasa dan dapat dengan mudah mengambil sesuatu secara paksa dengan keuangan dan sumber dayanya sendiri. Jenis yang lain ingin mengambil jalur adu kecerdasan tetapi bukan kekuatan,
menyelinap ke dalam toko secara diam-diam, dan mengambil proporsi bahan mentah sesuai dengan penempatannya di lokasi. Selama Anda teliti, rumusnya akan muncul dengan sendirinya. Faktanya, bagaimana pencuri ini tahu bahwa Liang telah mengantisipasi musuh dengan melihat 5 gerakan, dan telah membuat rencana tata letak barang terlebih dahulu. Bahan yang dibeli tidak hanya sendawa, tetapi juga arang, belerang, cinnabar, pil kuning, merkuri dan bahan baku lainnya yang digunakan untuk alkimia. Sebelum meninggalkan toko setiap hari, Liang selalu memaparkan trik-trik lama dan menata bahan bakunya secara apa adanya, seolah-olah harus diambil secara proporsional saat membuat es. Dia juga membuang semua air, dan sebagai gantinya menempatkan tungku alkimia di tengahnya, dengan beberapa batu bara yang terbakar menumpuk di bawahnya. Padahal, hanya dibutuhkan satu jenis sendawa untuk membuat es. Jika dilengkapi secara proporsional, bahan pembuat es itu hanya akan menjadi bahan peledak buatan sendiri. Jika pencuri benar-benar mencurinya kembali sesuai proporsinya, menurut analisis di tempat, dia pasti telah memasukkan semua bahan mentah ke dalam tungku alkimia dan membakarnya dengan api. Setelah benda ini dipanaskan, tidak hanya akan meledak, tetapi zat beracun di dalamnya juga akan menguap secara acak, sehingga pencuri tidak mungkin bisa lolos dari ledakan. Suamiku, ada apa? Lin Cuxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, seekor tikus baru saja mencuri. Liang berkata dengan santai sambil tersenyum, ayo, kita mulai bekerja. Kita akan menghasilkan banyak uang hari ini. Bisnis paling panas di hari ketiga. Meski batasnya 300 porsi, sendawa yang tersisa begitu banyak sehingga Liang membuat semuanya menjadi es dan salju. Pada akhirnya, perkiraan konservatif akan mencapai lebih dari 500 mangkuk, total 75 koin tembaga. Uang ini terlalu banyak, dan bahkan Liang merasa sedikit tidak nyaman. Jangan bicara apakah ada pencuri di jalan yang tertarik mencuri uang. Sekalipun kita mendapatkan uangnya, kita tidak akan bisa membawanya. Pada saat ini, dia melihat Ma Liu memimpin para petugas jahat untuk berpatroli di daerah itu lagi, dan Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Ma Liu, mampir ke sini. Bersambung.